Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian salawat dan salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana doa adalah bisa dijadikan atau bahkan dia sebagai sebuah obat bagi setiap penyakit, baik itu penyakit yang sifatnya hissiyah atau penyakit badaniyah maupun penyakit yang sifatnya batiniyah. Ya, dan salah satu penyakit yang sifatnya batiniyah adalah kejahilan. Ya, di mana kejahilan ini juga harus diobati, dan sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis, salah satu obatnya adalah dengan bertanya. Dan tentu dalam hal ini konteksnya adalah kita berbicara tentang doa, yang mana doa ini disebutkan sebagai obat dari segala macam penyakit. Kemudian juga poin berikutnya kita telah menyampaikan tentang anjuran mengulang-ulang doa, di mana salah satu adab di dalam berdoa adalah kita dianjurkan untuk senantiasa mengulang-ulang doa kita. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Seorang makhluk sekaya apapun dia, sebanyak apapun harta yang dia miliki, kalau kemudian diminta berulang-ulang, pasti bisa saja dia akan kesal hatinya, ya, akan benci terhadap yang selalu meminta berulang-ulang kepadanya. Tetapi tidak demikian dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal, di mana Allah Subhanahu wa taala justru semakin sering si hamba meminta, maka semakin cinta Allah kepada hamba tersebut. Makanya di dalam berdoa kita tidak boleh untuk bosan di dalam meminta, dan juga sering-seringlah kita mengulang-ulang doa walaupun dengan doa yang sama.
ya, doa minta ampunan, doa minta rizki, doa minta sehat, doa minta apapun, terus kita ulang ya, sehari berapa kali atau setiap setelah sholat kita doa yang sama, maka tidak masalah, bahkan itu adalah suatu hal yang dianjurkan. Kemudian poin berikutnya yaitu tercelanya tergesa-gesa di dalam berharap dikabulkannya doa. Ya, ini juga suatu hal yang diingatkan oleh syariat, bahwa salah satu adab di dalam berdoa adalah kita tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Tergesa-gesa dalam hal ini adalah maksudnya ketika dia sudah berdoa kepada Allah, sekali, dua kali, tiga kali dia berdoa, namun belum nampak Allah mengabulkan doa dia, setelah itu kemudian dia berhenti dari doanya. Ini yang tercela. Ini yang dianggap sebagai tergesa-gesa. Ketika ditanya kenapa enggak berdoa lagi, saya udah berdoa. Ya doa lagi, saya udah berkali-kali doa tapi Allah belum mengabulkan. Nah, ini namanya isti'jal di dalam berdoa, dan ini adalah perkara yang dilarang. Justru kita dianjurkan untuk terus berdoa, dan Allah Maha tahu ya kapan doa itu harus dikabulkan, ya kapan hal itu bisa membawa kebaikan untuk kita, dan Allah yang Maha tahu, sehingga kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kapan pun Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian poin berikutnya yang sudah kita bahas juga adalah awqatul istijabah, yaitu tentang waktu-waktu diijabahnya doa. Di mana di dalam hal ini ketika kita berdoa ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus terkumpulkan semua syarat-syaratnya. Harus kita kumpulkan semua pendukung-pendukungnya. Sehingga dengan kita kumpulkan semuanya, pendukung-pendukung dikabulkannya doa, maka insya Allah Allah pun akan mengabulkan doa kita. Dan salah satunya adalah kita pilih waktu yang tepat untuk berdoa. Kita pilih waktu-waktu mustajabah untuk berdoa, dan juga tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk berdoa, untuk menunjang agar doa kita lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya sebagaimana disebutkan oleh penulis adalah seperti sepertiga malam terakhir. Ya, di mana ini juga adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Di mana disebutkan dalam salah satu hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka kemudian Allah menyeru, ya, mengatakan bahwasanya siapa yang meminta maka akan aku berikan, siapa yang minta ampun maka akan aku ampuni. Jadi ini termasuk waktu yang mustajab. Begitu juga indal adzan, ketika adzan, dan juga bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamat, ini juga adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Dan ini harus kita berikan bimbingan, berikan pendidikan kepada masyarakat kita, di mana kebanyakan di masyarakat kita setelah azan sebelum qomat justru dimanfaatkan untuk apa yang diistilahkan dengan puji-pujian, atau apa yang diistilahkan dengan sholawatan, dengan menyenandungkan, dengan melagukan dan lain sebagainya. Yang ini tentu ya membuat orang-orang yang ingin memanfaatkan waktu mustajabah ini untuk berdoa hilang kehusyuannya, karena bising mendengarkan suara-suara tersebut ya, sehingga kemudian khawatir ini menzolimi saudara kita. Mereka yang ingin sholat sunnah qobliyah, mereka yang ingin berdoa di antara azan dan iqamat, sehingga terganggu dengan suara-suara lagu-lagu seperti ini. Maka ya seharusnya kita bisa merubah ini, dan kita bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat kita dengan sebaik-baiknya, agar mereka benar-benar bisa memanfaatkan waktu istijabah doa ini untuk benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi waktu-waktu yang dianggap sebagai waktu mustajabah yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini, dan itu sudah kita sebutkan di pembahasan yang lalu. Maka kemudian kita lanjutkan pembahasan beliau masih di poin istijabatul doa atau awqatul istijabah, masih di poin tentang waktu mustajabah untuk berdoa, yaitu pada kalimat di mana penulis mengatakan atau menukilkan wa fis sunan, yakni sahih Ibnu Hibban aidan min hadithi Anas ibn Malik, disebutkan di dalam kitab Sunan dan juga disebutkan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, bahwasannya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli, bahwasanya ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di situ ada seorang yang sedang sholat, dan ketika sholat kemudian orang ini berdoa kepada Allah.
Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu di mana Engkau adalah yang maha terpuji. La ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard. Tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Engkau wahai Allah. Badi'us samawati wal ard, yang maha menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha mulia. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan tidak bergantung kepada suatu apapun dari makhluknya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'ala Allah bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Maka mendengar doa orang yang salat ini, Rasulullah SAW kemudian berkomentar, sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang agung. Di mana dalam doa tadi, ya, orang yang berdoa itu menyebutkan nama-nama Allah yang maha agung, seperti ya dzal jalal wal ikram, ya mannan, la ilaha illa anta, subhanaka, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama Allah yang maha agung. Dan Rasul mengatakan alladzi idza du'iya bihi ajab, yang mana siapapun orangnya, kalau dia berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung ini, maka pasti akan diijabah. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila dia meminta dengan menggunakan nama-nama agung ini, maka pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari hadis ini mengabarkan kepada kita, ya, tentang hal-hal lain pendukung dikabulkannya doa kita. Selain di pembahasan yang lalu kita sebutkan, kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah adalah misalkan doanya di waktu yang tepat, di waktu mustajabah, atau kemudian diiringi dengan amal soleh, diiringi dengan sodakoh, ya, dan seterusnya. Dan salah satu hal yang lainnya sebagai pendukung adalah di saat kita berdoa, kita menyebut nama-nama Allah yang agung. Ya, seperti mungkin selama ini kita berdoa, ya Allah minta ini, minta itu, hanya sekedar itu. Tapi sekarang mulai belajar, kita hafalkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, sehingga kemudian kita bisa berdoa dengan sambil menyebut nama-nama tersebut yang agung. Seperti misalkan ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha pemberi rizki, berilah aku rizki. Ya Arhamar Rahimin irhamna, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihanilah aku. Atau misalkan ya Dzal Jalali wal Ikram, yang maha mulia. Atau misalkan kita katakan ya man ala kulli syai'in qadir, wahai yang bisa melakukan apapun, yang mampu atau yang kuasa atas segala apapun. Atau ya Rabbal Alamin, kita sebutkan nama-nama itu. Sehingga dengan kita menyebutkan nama-nama Allah yang agung ini, itu sebagai faktor pendukung untuk dikabulkannya doa-doa kita. Dan bahkan ketika Rasul mendengar doa seperti itu yang menyertakan nama-nama Allah yang agung, maka kemudian sampai Rasul berkomentar, sungguh dia telah berdoa dengan menyertakan nama-nama Allah yang agung. Dan apabila dia berdoa dengan menyertakan nama-nama Allah yang agung ini, maka doanya pasti diijabah oleh Allah. Dan apabila dia meminta, pasti akan dikabulkan permintaannya oleh Allah. Maka ini menjadi renungan untuk kita. Mungkin selama ini kita mengeluhkan, selama ini kita punya problem hidup, punya permasalahan, kita udah berdoa sering, tapi kenapa kok tidak dikabulkan oleh Allah? Bisa jadi salah satu penghalangnya ini. Bisa jadi kita kurang beradab dalam berdoa kepada Allah, langsung aja to the point gitu kan. Ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, tanpa kita puji dulu, tanpa kita minta dulu dengan nama-nama Allah yang agung. Nah, sehingga mulai saat ini kita sudah tahu nih ilmunya, yuk kita perbaiki dalam kita berdoa dengan kita mendahulukan nama-nama Allah yang agung, sehingga dengan begitu permintaan dan juga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadis-hadis yang dibawakan berikutnya juga seputaran dengan materi membawakan nama-nama Allah yang agung di dalam berdoa, yang mana itu sebagai faktor pendukung dikabulkannya doa kita. Sehingga ya mungkin kita loncat saja di dalam pembahasan atau paragraf yang berikutnya, yaitu kita pilihkan dulu nanti. Ya, di dalam halaman berikutnya, wa fi sahihil Hakim, dalam kitab sahih al-Imam Hakim, min hadithi Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Umamah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ismullahil a'zam fi thalathi suwarin minal Qur'an, Al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya nama Allah yang agung itu terdapat di dalam 3 surat dari Al-Quran, yaitu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, disebutkan dalam surat Ali Imran, dan juga disebutkan dalam surat Taha. Wal Qasim, maka kemudian Al-Qasim mengatakan faltamastuha, maka aku pun mencari nama-nama Allah yang terdapat di dalam 3 surat ini, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan juga Taha. Ternyata aku dapati, kata beliau, yaitu ternyata nama Allah itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, makanya dianjurkan juga ketika kita berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, yang artinya wahai zat yang maha hidup dan wahai zat yang maha tidak bergantung kepada suatu apapun dari makhluknya. Ya, jadi Ya Hayyu Ya Qayyum ini menunjukkan betapa kuasanya Allah, betapa perkasanya Allah, dan Allah lah zat yang menjadi tujuan kita di dalam meminta. Wa fi Jami' Tirmidzi wa Sahihul Hakim, dan di dalam Jami' Tirmidzi dan juga Sahih Hakim, min hadits Sa'ad bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadits dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da'watu dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu. Di dalam hadis ini, dan ini hadisnya hadis yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, doanya Dhinnun. Ya, siapa Dhinnun? Nabi Yunus. Ya, beliau adalah seorang nabi yang kemudian dimakan oleh ikan paus, masuk ke dalam perut ikan paus. Ya, yang kegelapan di atas kegelapan meliputi dia, kegelapan perut hiu, kegelapan malam hari, kegelapan dasar lautan, itu luar biasa gimana kondisinya. Maka coba kita bayangkan saja, ya, kita hidup di dunia ini menghadapi ujian demi ujian, kesulitan demi kesulitan yang luar biasa sulitnya. Nah, ini kira-kira kondisinya Nabi Yunus seperti itu, sulitnya luar biasa. Kita kalau mati lampu aja udah ngap gitu ya, ini udah luar biasa, kegelapan di atas kegelapan. Jadi benar-benar dalam kondisi yang sulit, benar-benar dalam kondisi yang genting. Sehingga di saat itu, apa kemudian Nabi Yunus mengeluh, berprasangka buruk kepada Allah? Ya Allah, aku kan Nabi, kenapa engkau beginikan aku? Enggak. Nabi Yunus enggak mengeluh kepada Allah, kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu. Tapi justru Nabi Yunus berdoa. Jadi selama beliau berada dalam perut ikan paus ini, beliau hanya mengulang-ulang doa dengan doa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau, itu Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di sini ada rentetan adab di dalam kita berdoa kepada Allah. Di dalam kalimat ini, di mana kita menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah, menunjukkan kehinaan kepada Allah, dan juga menunjukkan betapa kita ini zalim kepada Allah dan bahkan kepada diri kita sendiri. Sehingga kita butuh ampunan dari Allah, zat yang maha esa, zat yang maha berhak untuk diibadahi, zat yang satu-satunya tidak ada yang berhak diibadahi selainnya, zat yang maha suci. Sehingga kemudian ketika Nabi Yunus mengulang-ulang doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka kemudian Allah pun mengabulkan doanya. Sehingga kemudian dia pun dikeluarkan dari dalam perut ikan paus, dikeluarkan dari dasar lautan, dari gelapnya malam hari, dari gelapnya dasar lautan, terbebas atas izin Allah dengan doa-doa yang dia sampaikan. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Sesungguhnya tidaklah seorang pun muslim yang berdoa dengan doanya Dhinnun ini
ya, dalam kondisi sesulit apapun, melainkan pasti Allah akan kabulkan doanya. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita menghadapi kondisi yang sangat sulit sekali, doa dengan itu. Doanya Nabi Yunus. Dengan penuh keyakinan bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Maha Kuasa, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Maha Besar, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allahu fa'alul lima yurid, melakukan apapun yang dikehendakinya. Dengan terus kita berbaik sangka kepada Allah, maka niscaya Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita, niscaya Allah pasti akan menjauhkan kita dari segala keburukan. Wa fi Mustadrakil Hakim aidan min hadithi Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan juga dalam Mustadrak Al-Hakim hadis dari Sa'ad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhimmun fada'a bihi yufarrijullahu anhu, yakni du'a dzinnun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala ukhbirukum bi syai'in, maukah kalian aku kabarkan dengan sesuatu, idza nazala bi rajulin amrun muhim, apabila telah turun pada diri seseorang suatu perkara yang penting, fada'a bihi yufarrijullahu anhu, maka kemudian dia doa dengan perkara penting ini, maka Allah pun akan menghilangkan segala gundah gulananya, akan menghilangkan segala kesulitannya. Yakni doa dzinnun, yaitu doanya Nabi Yunus, ya. Maka tidaklah seorang dalam keadaan sesulit apapun, di saat dia kemudian berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Wa fi sahihihi, dan juga disebutkan dalam Sahih Hakim, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal adullukum ala ismillahil a'zam du'a Yunus. Qala rajulun ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khassatan? Faqala ala tasma'u qawlahu ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghamm wa kadzalika nunjil mu'minin. Fa ayyuma muslimin da'a biha fi maradihi 40 marrah famata fi maradihi dzalika u'tiya ajra syahidin wa in bari'a bara'a maghfuran lahu. Dan juga dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah mau kalian aku tunjukkan kepada nama Allah yang agung? Maka kemudian beliau mengatakan doa Yunus, yaitu doanya Nabi Yunus yang tadi kita sebutkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah terdiri dari nama-nama Allah yang agung. Maka kemudian seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khassatan? Apakah ya Nabi Yunus ini memiliki suatu hal yang khusus, yang spesial? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, belumkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fastajabna lahu, maka aku pun kabulkan doa-doanya Yunus. Wa najjaynahu minal ghammi, dan kami pun selamatkan dia dari tenggelam, ya, dari kegelapan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sehingga di dalam firman ini menyatakan bahwasannya Nabi Yunus tentu memiliki hal yang spesial, yaitu dia seorang yang beriman dan dia senantiasa bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang agung. Sehingga dengan begitu Allah pun memberikan pertolongan dan menjawab doa-doanya. Lalu kemudian dikatakan di sini, fa ayyuma muslim, siapapun di antara seorang muslim apabila dia berdoa dengan doa ini, doa Nabi Yunus, dalam keadaan sakit, 40 marrah, dia berdoa selama 40 kali, famata fi maradihi, dan kalaupun seandainya dia meninggal karena sakitnya ini, tapi dia sebelumnya senantiasa mudawamah, senantiasa konsisten berdoa dengan doa subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin minimal sampai 40 kali, maka apa? Dikatakan bahwasanya apabila dia pun meninggal dengan sakit ini, maka dia dihukumi meninggal seperti meninggalnya orang yang mati syahid. Fa idza bari'a, dan kalaupun dia sembuh, ya disembuhkan oleh Allah, bari'a maghfuran lahu, dia sembuh dalam kondisi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
doa ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa karena di dalamnya mengandung nama-nama Allah yang sangat agung, sehingga tentu bagi kita amalkan doa-doa seperti ini, terkhusus di saat kita dalam kondisi yang benar-benar genting, maka kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini insyaallah doa yang sangat mudah dihafal, doa yang pendek dan kita bisa mengulang-ulangnya di setiap saat. Wa fi sahihain, di dalam hadis sahih Bukhari juga sahih Muslim, min hadits Ibnu Abbas, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karb, bahwasanya Rasulullah sallallahu biasa mengatakan ketika atau biasa mengucapkan ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan bencana atau dalam keadaan genting, maka beliau mengatakan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Yaitu Rasulullah SAW ini juga bisa kita amalkan tentunya di saat dalam kondisi-kondisi genting, dalam kondisi susah, ya mungkin susah bisnisnya macet, atau mungkin sakit, atau mungkin ada masalah apalah gitu kan. Maka biasa Rasulullah SAW membaca doa ini, yang kita juga bisa membaca doa ini, yaitu apa? La ilaha illallahul azimul halim, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang maha agung dan juga maha lemah lembut kepada hambanya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, ya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Rabb al-arsh al-azim, yaitu Rabb arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati sab' wa rabbul ardi rabbul arsyil karim, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rabbus samawat, yaitu Tuhan langit dan juga langit yang 7, dan juga pencipta bumi, dan juga Rabb bagi arsy yang mulia. Wa fi musnadil Imam Ahmad, dan juga di dalam musnad Imam Ahmad, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala, beliau mengatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karbun an aqula, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengajarkanku suatu kalimat, suatu doa apabila datang kesulitan, apabila datang kesempitan, maka aku diajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi intinya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap doa yang dibarengi di dalamnya dengan nama-nama Allah yang maha agung, apakah itu Al-Azim, apakah itu Al-Halim, apakah itu Ar-Rahman, apakah itu Ar-Rahim, dan seterusnya semua nama-nama Allah, maka doa-doa yang kita panjatkan dengan menyertakan nama-nama yang agung tersebut, insyaallah menjadi sebab Allah mengabulkan doa-doa kita. Wa fi musnadihi aidan, dan dalam musnad Al-Imam Ahmad juga dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan qattun hammun wala hazdun, tiadalah seorang terkena kesedihan, terkena kesulitan. Faqala, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatik, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu, hamba dari hambamu, hamba dari budakmu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, madin fiyya hukmuka, telah berlalu hukumku, adlun fi qadaika, yaitu adil dalam keputusanmu, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak, aku meminta kepadamu ya dengan semua nama yang engkau miliki, samaita bihi nafsak, yang nama-nama itu engkau namakan dirimu sendiri dengan nama-nama tersebut, nama-nama yang agung, wa au 'allamtahu ahadan min khalqik, dan engkau ajarkan nama-nama tersebut kepada salah seorang dari hamba-hambamu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu nama-nama tersebut, au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, ya, atau sesuatu yang tersembunyi di ilmu ghaib di sisimu. Antaj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubi qalbi, ya hendaklah engkau menjadikan Al-Qur'an yang agung ini sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan juga sebagai cahaya bagi hatiku, wa jalaa huzni, dan juga sebagai penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan juga penghilang dari segala gundah gulanaku.
illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa huznah. Dan ketika seorang berdoa dengan ini, maka Allah pun akan menghilangkan segala gundah gulana dan kesedihan dia, wa abdalahu makanahu farahan, maka kemudian Allah mengganti segala kesedihan dalam hatinya dengan kebahagiaan dan juga kesenangan. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan ya Rasulullah, ala nata'allamuha, ya Rasulullah, tidakkah kita mempelajarinya? Maka kemudian Rasul mengatakan bala yambaghi liman sami'aha ayyata'allama. Benar, maka pantas bagi siapapun yang mendengarnya untuk mempelajarinya. Jadi doa ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita mempelajarinya, menghafalnya, sehingga kemudian kita bisa berdoa dengan doa yang Masya Allah ini, yaitu yang terkumpul di dalamnya nama-nama Allah yang agung, yang siapapun berdoa dengannya maka Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Wa qala Ibnu Mas'ud mengatakan, ma karaba nabiyyun minal anbiya illa istaghatha bitasbih. Tidaklah seorang pun dari para nabi yang dia mendapatkan kesulitan atau mengalami masa kesulitan illa istaghatha bitasbih, melainkan mereka beristighosah dengan tasbih, yaitu meminta tolong kepada Allah dengan bertasbih. Nah, istilah istighosah di sini ya maksudnya adalah meminta tolong dalam kondisi genting. Dalam kondisi genting itu istilahnya istighosah. Ya, beda kalau dalam istilah bahasa Arab ada musa'adah, ya, talabul musa'adah, minta tolong. Ini minta tolong yang bahasa minta tolongnya biasa aja. Tapi kalau sudah dalam kondisi genting, misalkan orang lagi tenggelam gitu kan, minta supaya ditolongin, itu pakai istilah aghithni, istighosah namanya, minta tolong dalam kondisi genting. Dan di sini disebutkan para nabi dan rasul kalau dalam kondisi genting maka mereka beristighosah kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan wasilah menyertakan nama Allah atau maha suci Allah, yaitu bertasbih, yaitu dengan menyebutkan subhanallah, ya. Dan di sini disebutkan wa dzakara Ibnu Abi Dunya, disebutkan Ibnu Abi Dunya fi kitabil mujabina fid du'a, dalam kitab mujabin fid du'a, anil Hasan an Anas bin Malik, dari Hasan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini riwayat ini sebagai bukti dari perkataan tadi, di mana orang kalau dalam kondisi genting lalu kemudian dia beristighosah kepada Allah dengan bertasbih atau dengan menyertakan nama-nama Allah yang agung, maka Allah langsung mengabulkan. Ini riwayat kejadian nyata, ya, yang pernah terjadi di atas permukaan bumi ini, yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansar yukanna Aba Mi'laq. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar, ya, orang Madinah ini, yang biasa dia dipanggil dengan sebutan Abu Mi'laq, ya, jadi panggilan dia Abu Mi'laq atau kunyahnya. Wa kana tajiran yattajiru bimalin lahu wa li ghairi. Dia ini seorang pedagang yang dia mendagangkan atau menjual barang-barang miliknya dan juga milik orang lain. Jadi mungkin bisa aja ada orang yang nitipkan barang ke dia lalu dia jualkan dengan mungkin konsinyasi atau seperti apa gitu. Yang jelas dia berdagang, baik dagangan dia maupun dia mendagangkan dagangan orang lain. Wa kana nasikan warikan. Nah, ini juga harus digarisbawahi. Orang ini adalah seorang yang nasikan, orang ahli ibadah, ibadahnya rajin. Ya, maksudnya berarti dia dekat dengan Allah. Yang ini juga salah satu pendukung dikabulkannya doa. Salah satu pendukung dikabulkannya doa. Dia orang yang taat kepada Allah, orang yang rajin beribadah. Wari'an, dan juga dia seorang yang wara', ya, orang yang pemalu, ya, orang yang ibaratnya menghindarkan sesuatu yang haram, apalagi menghindarkan sesuatu yang makruh, apalagi yang haram, menghindarkan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, intinya wara' dia, sangat berhati-hati dalam beragama. Fa kharaja marratan falaqiyahu lissun muqanna'un fis silah. Suatu ketika dia sedang pergi dalam rangka berdagang, melakukan safar, maka di tengah perjalanan dia dihadang oleh seorang maling. Ya, kalau zaman sekarang istilahnya begal. Ya, seorang begal yang dia menggunakan penutup wajahnya, ya.
Dan juga begal ini menggunakan senjata. Ya. Dia faqala lahu dha'ma ma'ak fa inni qatiluk. Jadi ditodong, dibegal gitu. Kata begalnya, serahkan semua apa yang ada pada kamu. Ya, kalau bahasa kita mau harta atau nyawa. Pilih mana kita? Pilih atau. Harta atau nyawa. Maka kemudian ma turiduhu min dami sya'nuka bil mal. Ya, apa urusan kamu dengan nyawaku, dengan darahku? Urusan kamu dengan harta. Tapi kalau seandainya kamu tetap mau memaksa untuk membunuhku, maka izinkan aku untuk sholat sunnah dulu. Dan ini masya Allah begal zaman dulu luar biasa. Jadi yang mau dibegalnya, udah kamu mau begal boleh, mau bunuh saya juga boleh, tapi izinkan saya sholat dulu. Diizinin sama begal. Zaman sekarang ada nggak begal? Jadi zaman dulu begalnya juga ngerti agama gitu ya. Sampai dia izin mau sholat diizinkan. Kemudian apa kata beliau? Amma idza abaita fadharni usalli 4 rakaat. Ya. Jika kamu tetap ingin membunuhku dan ingin merampas hartaku, maka izinkan aku untuk salat 4 rakaat. Oh, mintanya 4 rakaat lagi. Ya. Salat sunnah kan 2 rakaat aja cukup, tapi dia minta 4 rakaat. Ya 4 rakaat 2 kali salam berarti. Jadi 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam. Tapi diizinkan masya Allah sama begalnya. Silakan salat dulu. Fakana min du'aihi fi akhir sajadatin an qala. Dan kemudian orang ini yaitu Abu Mi'laq ini dia pun berwudu terlebih dahulu, kemudian salat 4 rakaat. Dan di saat sujudnya beliau pun berdoa kepada Allah. Di dalam sujudnya beliau berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Wadud, wahai yang maha penyayang, ya Dzal Arsyil Majid, wahai zat yang maha memiliki arsy yang mulia, ya Fa'alan lima yurid, wahai zat yang melakukan apapun yang dia kehendaki, as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, aku meminta kepada engkau dengan keperkasaanmu yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh siapapun. Ini beliau sudah mulai memasukkan nama-nama Allah yang agung di dalam berdoanya. Wa mulkukal ladzi la yudam, dan juga aku meminta kepadamu ya, dengan segala bentuk kerajaanmu yang tidak akan pernah diraih oleh siapapun. Wa binurikal ladzi mala'a arkana irsyik, dan juga dengan cahayamu yang bisa memenuhi seluruh sudut-sudut arsyimu. Antakfiyani syarra hadzal lis, yaitu hancurkanlah atau binasakanlah maling ini. Ya, itu poin doanya itu. Tapi kemudian beliau doanya dengan muqaddimah menyebutkan nama-nama Allah yang agung. Tapi poin doanya adalah hancurkan maling ini, binasakan maling ini, gagalkan usaha dia untuk membegal saya. Jadi seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, ya Mughith aghithni, wahai yang maha memberikan pertolongan di saat genting, tolonglah aku di saat genting ini. Ya Mughithu aghithni, ya Mughith aghithni, tolonglah aku. Sampai 3 kali beliau mengucapkan seperti itu. Faida, ini langsung ya. Faida huwa bifarisin qad aqbala biyadihi harbatun qad wada'a baina udhunai farsihi. Tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang dia sedang memegang tombak yang pendek, yang tombaknya itu berada di antara kedua telinga kudanya ini. Ya, jadi sudah siap-siap posisinya untuk menusuk musuh gitu. Falamma basura bihi lisu aqbala nafah. Dan di saat kemudian terlihat malingnya, langsung si penunggang kuda ini mengarahkan dirinya ke seorang maling ini, fata'ana faqatalah, langsung kemudian ditikam maling ini oleh pemuda tadi sebagai penunggang kuda yang memegang tombak tadi. Tsumma aqbala ilaihi, kemudian si penunggang kuda ini pun ya langsung mendekati Abu Mi'laq tadi, yang mungkin ketika itu heran gitu ya, lagi keheranan gitu. Baru aja dia sholat, baru saja dia doa, tiba-tiba entah dari mana munculnya ada seorang penunggang kuda sudah siap dengan tombaknya dan langsung menerkam dan juga menikam maling ini atau begal ini. Sehingga kemudian setelah disamperi, qum
Faqultu man anta bi abi anta wa ummi. Ya. Maka kemudian kata si Farisi, berdirilah. Karena lagi sholat tadi kan, baru selesai sholat, berdiri. Maka kemudian Abu Melak bertanya, demi Allah, ya, orang tuaku menjadi tebusannya, siapa engkau? Ya, ini karena kaget, ini siapa kok tiba-tiba muncul? Maka kemudian orang ini mengatakan, faqad aghatsani ya Allahu bikal yaum. Siapa kamu? Sungguh engkau telah menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepadaku pada hari ini, kata Abu Melak. Maka orang ini mengatakan, faqala ana malakun min ahli sama'ir rabi'ah. Sesungguhnya aku adalah malaikat dari langit keempat. Aku adalah malaikat dari langit keempat. Da'auta bi du'aikal awal. Nah, ini saksi bahasan kita. Engkau berdoa di bait doa yang pertama itu, maka gara-gara itu ketika engkau melantunkan doa di bait yang pertama itu, maka tiba-tiba pintu-pintu langit bergemerincing. Pintu-pintu langit berbunyi, gemerincing, bergetar gitu. Baru dengar bait doa yang pertama. Kemudian summa da'auta bi du'aika tsani, kemudian kamu berdoa dengan doa kamu yang kedua. Fa sami'tu li ahli sama'i dajjah. Maka kemudian aku pun mendengar suara bising dari penduduk langit. Penduduk langit bising, ini suara siapa nih? Ini Masya Allah suaranya, pujiannya, doanya luar biasa. Summa da'auta bi du'aika tsalits, kemudian engkau pun berdoa dengan doa yang ketiga. Faqila li hadza du'a'u makrub. Maka kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah doanya orang yang sedang genting kondisinya, sedang kesulitan. Fasa'altullaha ayyuwalliyani qatlahu. Maka kemudian malaikat dari langit keempat tadi meminta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk membantu dia membunuh si begal ini, menyelamatkan dia. Maka kemudian Allah pun mengizinkannya. Allah pun mengizinkannya sehingga atas izin Allah orang ini pun terselamatkan dari gangguan begal. Karena sebab doa yang dia lantunkan tadi. Jadi Masya Allah. Jadi ini sekali lagi pembuktian, jangan kita meragukan yang namanya doa. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, sampai 10 kali doa kita belum dikabulkan, jangan berhenti dari berdoa. Terus berdoa. Toh kita berada pada kebaikan. Dan Allah Maha tahu kapan doa kita akan dikabulkan. Apakah akan langsung dikabulkan atau mungkin akan disimpan sebagai kebaikan kita di akhirat kelak, kita nggak tahu. Yang jelas dengan perbuatan doa kita itu menjadi suatu hal yang nilainya ibadah. Tapi jangan sampai kemudian kita berhenti dari berdoa. Dan berdoa adalah salah satu bentuk ikhtiar yang utama. Banyak orang kemudian beralih kepada ikhtiar duniawi dengan berdagang, dengan begitu, tapi dia melupakan doa. Dia anggap doa bukan ikhtiar. Justru doa adalah ikhtiar yang paling utama. Tapi bukan berarti juga kemudian dia berdoa kemudian menafikan asbab yang lain. Ya. Udah deh saya mah nggak mau dagang. Ya. Yang penting saya doa aja, nanti juga dapat duit. Yang nggak begitu juga gitu. Tapi harus sesuai korelasinya antara doa dan yang lainnya. Dan tentu harus difahami doa juga bagian dari seutama-utamanya ikhtiar kita. Wa qala Al-Hasan, kemudian Al-Hasan mengatakan, man tawaddaa wa shalla 4 rakaat wa da'a biha du'a ustujiba lahu makruban kana aw ghairu makrub. Hasan mengatakan, siapa yang berwudu lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 4 rakaat, yaitu 2 kali salam, wa da'a bihadza du'a, lalu kemudian dia berdoa dengan doa ini, boleh dihafal ini doa ini ya. Tadi doanya Abu Mi'laq ya, dari pertama ucapan dia yang mengatakan bahwasanya ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alan lima yurid as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram wa mulkukal ladzi la yudam wa binurikal ladzi mala arkana irsyik ay yakfiyani syarra hadzal lis ya mughith aghithni ya mughith aghithni, dan seterusnya. Maka Allah pasti akan mengabulkan doa dia, baik dia dalam kondisi yang genting maupun dalam kondisi yang tidak genting. Kondisi yang genting saja dikabulkan, apalagi yang tidak genting. Jadi adab-adabnya disunahkan wudu dulu, salat sunnah, kemudian berdoa dengan lafaz-lafaz doa tersebut. Jadi ini dia para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentang faktor-faktor penunjang dikabulkannya doa. Selain di dalam poin ini disebutkan adalah tentang waktu mustajabah doa,
dan juga diselipkan di dalamnya tentang menyertakan nama-nama yang agung, nama-nama Allah yang agung di dalam berdoa, sehingga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa-doa kita. Berikutnya poin yang kelima, yaitu min asrarid doa, yaitu bagian dari rahasia-rahasia doa. Wa katsiran ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Dan banyak kita dapatkan doa-doa yang dilantunkan oleh suatu kaum, maka kemudian doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu qad iqtarana bid-du'ai daruratu sahibihi wa iqbaluhu 'ala Allah. Dan juga terkadang ya doa itu dibarengi dengan kondisi darurat dari orang yang berdoa tersebut, dan juga hatinya benar-benar tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Au hasanatun taqaddamat minhu ja'alallahu Subhanahu wa taala ijabata da'watihi syukran li hasanatihi. Atau karena disebabkan kebaikan yang telah lebih dahulu dilakukan oleh orang yang berdoa ini, sehingga di saat dia berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doanya sebagai bentuk terima kasih Allah terhadap perbuatan baik dari si hamba yang berdoa ini. Au sadafat waqta ijabatin, atau juga bisa jadi doa itu dikabulkan karena doa itu dilakukan bertepatan dengan waktu yang mustajabah doa. Wa nahwu dzalika faujibat da'watuh, dan sejenisnya atau selainnya yang menyebabkan doa-doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yazunnu dhann anna sirra fi lafzi dzalika du'a. Namun sebagian orang berprasangka bahwasannya rahasia dikabulkan doa seseorang itu hanya pada lafaznya saja. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Salah satu indikasi dikabulkannya doa seseorang adalah dengan kita menyertakan nama-nama Allah yang agung di dalam lafaz doa kita. Nah, sebagian orang menyangka bahwasanya doa itu dikabulkan rahasianya cuma dari sisi itu saja, dari sisi lafaz-lafaznya saja. Padahal tidak demikian kenyataannya. Fayakhudhu mujarradatilka antilkal umur allati qaranathu min dzalika da'. Sehingga banyak orang yang kemudian fokus pada lafaz-lafaz ini. Dan saya juga banyak dapati, terkadang ada orang nanya, "Ustaz, saya dalam kondisi seperti ini, kira-kira doanya apa?" Ya, kemudian kita ajarkan nih doanya doa seperti ini. Sehingga kemudian dia fokus pada lafaz doanya ini. Dan dia lalai terhadap sebab-sebab lain. Padahal sebab-sebab lain penunjang dikabulkannya doa itu banyak. Ya, tidak hanya terpusat pada satu poin ini, yaitu dari lafaznya saja. Memang dari maknanya bagus, seperti tadi misalkan doanya Dhinnun, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Maknanya bagus, lafaznya bagus. Banyak orang kemudian terjebak hanya pada lafaz ini saja, sehingga kemudian di saat dia dalam kondisi genting, dia berdoa ini mengulang-ulang baca doa ini tanpa memperhatikan hal yang lainnya. Maka tentu ini keliru. Yang harus kita lakukan adalah kita perhatikan semuanya juga. Kita penuhi hal-hal yang lainnya juga. Kita lakukan penunjang-penunjang lainnya juga, sehingga kemudian doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama idza istamala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fantafa'a bihi fa dhanna ghayruhu anna isti'mala hadha ad-dawa bimujarradihi kafin fi husulil matlub fa innahu yakunu bidzalika ghalitan wa hadha mawdhi'un yughallitu fihi katsirun minan nas. Dan beliau menganalogikan seperti seorang yang lagi sakit. Orang lagi sakit kemudian dia berobat. Dikasih resep sama dokter, "Nih kamu minum obat ini." Misalkan sakit apa ya? Sakit kepala lah, demam misalnya. Dokter meresepkan, "Ini kamu minum paracetamol, tapi ingat ya, diminumnya setiap setelah makan," kata dokter. Dan diminumnya 3 kali sehari. Kalau 3 kali sehari, 24 jam itu dibagi 3, berarti per 8 jam. Ya, per 8 jam minum ini paracetamol setiap habis makan. Maka kemudian si pasien ini, si orang yang sakit demam ini, dia minum sesuai dengan petunjuk dokter. Dia makan dulu pagi, kemudian dia makan obatnya, paracetamol 1. Nanti di 8 jam berikutnya dia makan dulu, kemudian dia minum obatnya. Dan begitu seterusnya, dan Allah kasih kesembuhan. Dan dia sembuh dengan itu. Dan banyak orang mengira bahwasannya
ini orang bisa sembuh gara-gara paracetamol. Padahal bukan karena paracetamolnya saja yang bikin dia sembuh, tetapi cara dia mengkonsumsinya juga faktor penunjangnya. Coba kalau misalkan dia minum paracetamol tapi belum makan misalkan, bisa aja dia sakit perut, bisa aja dia kena penyakit yang lainnya gitu kan. Tapi orang banyak fokusnya hanya ke paracetamol. Sakit apa? Demam, nih minum paracetamol. Nggak ada dikasih tahu minumnya bagaimana, waktunya kapan. Nah begitu juga doa. Orang banyak terfokus nih, kalau kamu dalam kondisi sulit nih doanya nih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sehingga orang fokus sama ini aja. Padahal untuk bisa doa ini dikabulkan, bisa bermanfaat untuk kondisi kita, apa? Ya, sertakan nama-nama Allah yang Maha Agung. Waktu mustajabah, ya doanya di saat waktu-waktu mustajabah. Kemudian kemaksiatan dihindari, kemudian perbanyak ketaatan, perbanyak sedekah dan seterusnya. Jadi hal-hal penunjangnya juga harus disertakan. Jangan hanya fokus pada satu itemnya saja, kemudian lupa kepada item-item yang lainnya. Maka persangkaan seperti ini adalah persangkaan yang keliru. Jadi di dalam berdoa bukan kita fokus kepada satu saja dari sisi bacaan atau lafaznya, tapi juga yang lain-lain harus dipenuhi. Wa min hadza annahu qad yattafiqu du'ahu bil ittirari 'inda qabrin fayujab fayazunnul jahil anna sirra lil qabr. Ya, maka dari itu ya gara-gara orang salah persepsi, salah paham dalam masalah ini, sehingga kemudian banyak yang berkeyakinan ketika ada orang nih doa di kuburan. Doa di kuburan. Misalkan ada orang pergi ke kuburan wali fulan. Ya, entah di Cirebon atau di Kudus atau di Demak atau di mana gitu. Pokoknya wali fulan lah. Dia pengen berdoa di situ. Dia dalam kondisi susah. Dia doa situ, ternyata doanya dikabulkan. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Sehingga kemudian orang-orang yang jahil, orang-orang yang nggak paham menyangka bahwasanya, oh kalau mau doanya dikabulkan, tuh doa di kuburan wali fulan. Sehingga dia fokus kepada di kuburan wali fulannya saja, tidak memperhatikan unsur yang lainnya. Ya. Dan di sini disebutkan ternyata ada unsur yang lainnya, di mana dia dalam kondisi yang benar-benar terdesak, kondisi yang benar-benar genting, sehingga di saat itu full kepasrahan dia kepada Allah, sehingga ketika itu full ketakwaan dia kepada Allah, sehingga ketika itu full tawakal dia sama Allah. Maka ternyata itu yang menyebabkan Allah mengabulkan doanya. Sama ketika kita misalnya dalam kondisi sulit, ya, biasa ketika mungkin awal-awal musibah datang, kesulitan datang, mungkin kita masih bertawakal dengan diri kita. Ya, saya mau cari solusi ini, solusi itu, solusi. Semuanya ternyata buntu, nggak bisa dilakukan. Akhirnya apa? Ya udahlah, terserah Allah aja. Saya pasrahkan sama yang di atas. Kan akhirnya begitu kan? Akhirnya begitu. Coba dari awal dia berkeyakinan seperti itu. Allah sudah langsung kasih jalan keluar. Tapi kebanyakan orang dia pede dengan kemampuan dirinya dulu. Tidak langsung dipasrahkan kepada Allah. Sehingga kemudian di saat mentok baru dia saya pasrahkan sama yang di atas. Dan di saat itulah baru tawakal dia sempurna. Maka biasanya di saat-saat genting kayak gitu pertolongan Allah datang, benar gak? Di saat genting-genting seperti itu kita menghadapi permasalahan apapun, di saat benar-benar genting biasanya ketika itu pertolongan Allah datang. Kenapa? Karena di saat itu tawakal kita benar-benar sempurna kepada Allah. Kita benar-benar dalam kondisi la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya saya kecuali milik Allah. Maka kemudian datang pertolongan Allah. Nah, kondisi orang yang berdoa di kuburan juga seperti itu yang diceritakan dalam kisah ini. Bahwa jangan fokus kepada kuburannya, jangan fokus kepada tempatnya dulu. Kenapa Allah mengabulkan doa dia? Ternyata dia dalam kondisi yang benar-benar genting, dan ketika itu hati dia benar-benar terikat dengan Allah, benar-benar tawakal sama Allah. Maka kemudian ketika itu Allah kabulkan doa dia. Nah, cuma orang-orang yang gagal faham, yang nggak ngerti, ya mereka mengira bahwasanya oh gara-gara dia doanya di kuburan wali fulan. Akhirnya kemudian berbondong-bondong kalau mau doanya dikabulkan, doa di kuburan fulan. Padahal doa yang terbaik di masjid, ngapain di kuburan? Di masjid lebih baik. Makanya banyak kejadian orang lebih khusyuk doanya di kuburan daripada di masjid. Nah, ini salah kaprah. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rahasia doa yang disebutkan oleh penulis. Ya, bahwasanya jangan kemudian kita berfokus kepada satu hal di dalam penunjang dikabulkannya doa, lalu kemudian mengabaikan
hal-hal yang lainnya, penunjang-penunjang yang lainnya. Karena ketika ada salah satu saja penghalang dikabulkannya doa, maka Allah tidak akan kabulkan doa kita. Maka semuanya harus dipenuhi, dari mulai kita tinggalkan kemaksiatan, dari mulai kita memperbanyak ketaatan, dari mulai tawakal kita yang sempurna kepada Allah, kemudian kita cari waktu yang mustajab dengan cara-cara yang baik, dengan bersalawat, dengan menyatakan nama-nama dan sifat Allah yang Maha Agung dan seterusnya. Sehingga dengan begitu Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tambah satu poin lagi, yaitu tentang ad-du'a kasilah. Yaitu doa itu diibaratkan seperti sebuah senjata. Doa itu sebagai senjata bagi seorang mukmin. Wal ad'iyatu wat ta'awudzat bimanzilatis silah. Penulis mengatakan doa dan juga ta'widzat. Ya, ta'widzat itu ucapan a'udzubillah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ada beberapa versi bacaan ta'awud atau a'udzubillah. Maka di sini dikatakan doa-doa dan ta'widzat atau doa memohon perlindungan ini kedudukannya seperti sebuah senjata. Wasilahu bidharibihi la bihaddihi faqat. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Yang namanya senjata itu adalah tergantung yang makainya, bukan tergantung pada ketajaman senjata itu. Ya. Senjata golok misalkan atau pedang lah, setajam apapun, kalau yang makainya nggak bisa, nggak bakal bermanfaat. Ya. Tapi kalau seandainya senjatanya tajam, goloknya tajam, pedangnya tajam, dan yang memakai juga lihai, ahli dalam menyabetkannya, baik untuk musuh atau mungkin untuk menyembelih atau untuk motong kayu dan lain sebagainya, insya Allah bermanfaat. Bisa bermanfaat. Tapi kalau yang makainya nggak benar, maka tidak bermanfaat. Maka di sini sebutkan begitu juga doa. Doa itu tergantung yang mengucapkannya. Maka famata kana silahu silahan taman la afata bihi. Dan ketika si senjata ini adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacat sedikit pun di dalamnya, wasa'idu sa'idun qawiyyun, dan juga pengguna senjata ini adalah seorang yang memiliki lengan yang kuat, wal mani'u mafqudun, dan juga segala penghalangnya hilang dari sana, hasalat bihin nikayah fil aduwi, maka bisa membantai dan juga mengalahkan musuh dengan senjata tersebut. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi thalatha, dan kapan hilang salah satu poin dari 3 poin ini, ya, tentang senjata ini, maka takhallafat ta'thir, maka pengaruh atau efek senjata ini juga berkurang. Ya, misalkan dari sisi ketajamannya kurang, ya, senjatanya ada cacat, atau senjatanya yang megangnya nggak benar, ya, kemudian ada penghalang-penghalang lainnya. Ya, kalau seandainya ini salah satu poin ini ada dalam senjata, maka pasti efeknya berkurang. Tapi kalau salah satu dari 3 hal ini nggak ada, maka tentu efeknya akan lebih bagus. Fa idza kana ad-du'a fi nafsihi ghairu salih aw ad-da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi ad-du'a aw kana thamma mani'un min al-ijabah lam yahsul al-athar. Dan begitu juga dengan doa. Ya, doa itu kalau seandainya doa itu sifat doanya saja sudah buruk, maksudnya dia doa jelek gitu. Doa kan kita sudah pernah sampaikan, doa yang tidak boleh disampaikan adalah doa dalam rangka untuk memutuskan silaturahim, atau doa untuk kemaksiatan, ini nggak boleh. Misalkan, ya Allah mudahkanlah saya untuk berzina misalkan, waliyadzubillah. Ini kan nggak boleh doa seperti ini. Ya, ini nggak boleh. Atau doa yang sifatnya untuk memutuskan silaturahim gitu. Ya Allah jangan akurkan saya sama saudara saya misalkan. Ini kan doa yang nggak boleh. Nah, kalau seandainya ada seorang yang berdoa dengan doa yang jelek ini, kemudian juga hatinya tidak menyatu dengan lisannya, jadi doanya ngambang gitu kan, maka ya tentu tidak akan berefek, doanya tidak akan dikabulkan. Tapi kalau seandainya unsur-unsur yang baik ini masuk, doanya doa untuk kebaikan, poin pertama, kemudian juga hati dan lisannya benar-benar tertuju kepada Allah, hatinya benar-benar terikat kepada Allah, lisannya mengucapkan yang baik-baik kepada Allah, memuji Allah gitu kan. Ditambah lagi apa? Tidak ada penghalang-penghalang di ijabahnya doa, tidak ada kemaksiatan besar yang dia lakukan,
tidak ada sesuatu yang haram yang dia kenakan, yang dia makan gitu kan. Maka dengan begini baru bisa berefek dengan baik doa itu. Makanya tadi diibaratkan doa seperti senjata, tergantung yang menggunakannya. Kalau senjatanya nggak ada cacat, yang menggunakan juga bagus, hebat, maka senjata ini bisa bermanfaat. Begitu juga doa. Doa tidak akan bermanfaat kalau orang yang berdoanya tidak melakukan sebagaimana mestinya, tidak berdoa untuk kebaikan, tidak menghilangkan segala penghalang-penghalangnya dan seterusnya. Jadi ini dia yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah taala terkait makna tentang doa adalah seperti senjata bagi kaum muslimin. Allahu a'lam bishawab. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa disampaikan. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan masuki pembahasan yang ketujuh, dan ini agak panjang pembahasannya sehingga akan tidak cukup waktu untuk kita menerangkan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya untuk bisa memahami agama ini dengan baik dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengakhiri hayat kita dengan la ilaha illallah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Silahkan kalau ada mau bertanya. Silahkan. Jika kita berdoa dalam sujud ketika sholat, itu kita melafazkan yang begitu dengan bahasa kita sendiri atau dalam hati? Iya, ini ada pertanyaan. Jika kita baca doa di dalam sujud kita di dalam sholat, apakah boleh diucapkannya dengan bahasa kita atau harus bahasa Arab? Dan kalau misalkan pakai bahasa Arab atau bahasa kita, apakah harus di dalam hati atau diucapkan? Maka di dalam hal ini terjadi khilaf para ulama. Ya. Di antara ulama ada yang mengatakan, ya, sebaiknya dia berdoanya dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, apalagi ini adalah di dalam sholat gitu ya, yang dia berbahasa Arab, tidak bisa diganti dengan bahasa yang lainnya. Namun kemudian ada sebagian ulama mengatakan, ya, selagi dia dalam kondisi tidak bisa bahasa Arab, maka boleh dia dengan menggunakan bahasa apapun. Dan ada sebagian yang lain, ya, tapi tidak diucapkan, hanya di dalam hati. Namun ada sebagian yang lain mengatakan bahwasanya boleh dengan bahasa selain bahasa Arab, karena memang Allah tidak membebani hambanya di luar dari kemampuannya, apalagi bagi mereka-mereka yang tidak bisa berbahasa Arab. Dan kemudian juga cara membacanya ya diucapkan, bukan di dalam hati. Dan Allahu a'lam bishawab, selama ini yang saya amalkan adalah kita boleh berdoa dengan membacanya, ya, walaupun dengan bahasa selain bahasa Arab, ya, yang mudah bagi kita saja. Misalkan kita bisa bahasa Sunda, ya bahasa Sunda, bahasa Jawa, tidak apa-apa. Setelah kita membaca Subhan Rabbiyal A'la atau doa-doa sujud, maka kemudian kita lanjutkan dengan doa-doa yang terserah kita. Dan insyaallah itu tidak mengapa dilakukan di saat salat walaupun dengan bahasa kita. Dan doanya diucapkan, ya, diucapkan dengan disirkan gitu ya, bukan di dalam hati. Itu yang saya pahami. Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Anak. Tadi waktu yang saya menjelaskan bagaimana dengan tempat-tempat yang syar'i, tempat-tempat mustajabah. Iya, sebenarnya tadi hanya mereviewkan saja dari pembahasan kita yang lalu, bahwasanya di pembahasan yang lalu juga telah dijelaskan tentang tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa. Ya, diantaranya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau di belakang makam Ibrahim, atau secara umum di masjid, ya, di rumah-rumahnya Allah, itu adalah tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa. Namun apa yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini tentu belum seluruhnya. Mungkin kita bisa cari referensi lain, ya, dari tempat-tempat atau waktu-waktu yang di situ mustajabah untuk berdoa. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, cukup ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekalian info juga, ngingetin aja, jangan lupa ya. Ya, kita punya tugas sama-sama, bangun kelas, bangun asrama, bangun kantor atau fasilitas untuk anak-anak kita sekolah di sini. Ya, ini PR kita semuanya. Yuk kita gotong royong, kita sama-sama membantu di jalan Allah. Bangun rumah ditanggung sendiri aja bisa gitu. Ini ditanggung sama-sama, masa nggak bisa? Yuk kita sama-sama bismillah karena Allah, yang insya Allah apa yang antum sumbangkan itu menjadi harta antum yang sesungguhnya di akhirat kelak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.